Dewasa ini banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, namun kerap kali juga memposisikan diri sebagai tuan dan bukan hamba. Kita cenderung minta dilayani daripada melayani. Seringkali juga mudah menggerutu dan bersungut-sungut bila tidak mendapatkan fasilitas yang memadai atau situasi tidak nyaman. Seringkali juga kita maunya langsung terlibat dalam pelayanan yang besar yang bisa dilihat oleh banyak orang dan mendatangkan pujian. Nah, perumpamaan tentang hamba dalam Injil hari ini menggambarkan sikap tepat manusia terhadap Allah. Manusia selalu harus mengasihi Allah dengan setia, sambil tetap yakin akan ketidaksempurnaan diri, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan atau hadiah istimewa dari Allah. Bukankah semuanya adalah pemberian Allah semata-mata? Maka sabda Tuhan hari ini, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah, perhatikan kata segala. Kata segala itu bermakna total. Dan dari sanalah ungkapan komitmen total itu berasal. Sebagaimana dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5 dan juga dalam Injil Matius bab 23 ayat 37. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak dikatakan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Tetapi setiap bagian diawali dengan kata segenap. Untuk apa? Untuk menekankan totalitas dan keutuhan dari komitmen tersebut. Maka kalau dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, ungkapan tidak berguna atau tidak layak pada dasarnya memiliki arti tidak memberi keuntungan apa-apa. Apa artinya ini? Ya, pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan sesungguhnya tidak memberi keuntungan apa-apa bagi Tuhan. Karena Dia tidak menerima lebih daripada apa yang sudah diberikan kepada kita. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, ungkapan ini bermakna membayar kembali hutang kami. Ini sebagaimana para budak itu menanggung hutang. Kita pun sebenarnya berhutang kepada Allah. Mengapa demikian? Ya, kita dapat melihat bahwa sebenarnya tidak ada milik kita yang tidak berasal dari Tuhan. Segala keberadaan kita adalah berkat kasih karunia dari Allah. Segala yang kita miliki ini sesungguhnya adalah berkat kemurahan dan belas kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang terdapat pada diri kita yang tidak merupakan pemberian dari Allah. Segala yang kita miliki sesungguhnya berasal dari Allah. Jadi segala yang kita miliki merupakan hutang kita kepada Allah. Dalam pelayanan, dengan tidak mengharapkan apa-apa, kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Di sana kita belajar melakukan yang harus kita lakukan itu dengan motivasi yang benar dan tepat. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena itu, marilah kita menjalani hidup sesuai dengan ajaran Tuhan dan semuanya sebagai pernyataan kemuliaan bagi Tuhan.
Jangan menuntut upah atau hadiah atau balasan-balasan di dunia ini. Karena hidup saat ini sesungguhnya hanyalah saat penantian akan pengenapan pengharapan kita akan kebahagiaan kelak. Seorang guru bijak mengatakan bahwa kemurahan hati yang sejati adalah ketika si pemberi tidak tahu siapa yang menerima, dan si penerima tidak tahu siapa yang memberikannya. Dengan demikian, si pemberi tidak membebani si penerima untuk berterima kasih kepadanya, sehingga si penerima dapat langsung melihat Tuhan Sang Pemberi yang sejati. Jangan sampai kita hanya sebagai pengantara kebaikan Tuhan, justru malah yang disembah-sembah, dan orang lalu menjadi lupa jika seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.